8. Nah, ini harapannya ya. Dan sesi kita pada pagi hari ini ingin bahas sebuah materi yang sebetulnya itu tajuk ya, tajuk di kelas private pola pertolongan Allah. Nah, di mana kita kemarin alhamdulillah baru saja menyelenggarakan kelas itu di Hotel Santika dan sehari sebelumnya kelas menemukan rasa di dalam sholat. Keduanya memang lebih ke arah spiritual dan bagi kita mau spiritual, mau communication, mau leadership itu sebetulnya pada dasarnya sama. Yaitu bagaimana membangun karakter diri kita jadi orang yang lebih baik. Dan harapannya juga mudah-mudahan pagi ini semua yang tadi ditanyakan, baik itu fisiknya, dompetnya, hatinya sehat semua. Ya. Ya, karena kalau ada salah satu yang nggak sehat, itu mesti goyang tuh. Ya. Jadi fisiknya sehat, tapi dompetnya nggak sehat. Kira-kira apa yang fisik sehat, dompet sehat, tapi kalau kemudian hatinya tidak sehat, ya ini juga bermasalah. Makanya mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita bisa melatih hal-hal itu, dan ini yang selalu kita tanya. Ya. Karena bagi kita itu, hidup ini kan cuma perjalanan. Hidup ini bukan sebuah tujuan. Dan hidup ini akan sampai di mana kita nanti kepada hidup yang akan selamanya gitu. Dan oleh karena itu, kita pengen di dalam perjalanan hidup ini semasih yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia waktu kepada kita, kita pengen jadi orang yang bisa memberikan kebermanfaatan seluas-luasnya. Karena kalau kita hidup ternyata cuma mikirin diri, tapi apa bedanya dengan binatang? Kalau Buya Hamka bilang itu, kalau hidup sebatas hidup, kera di hutan juga hidup. Kerja sebatas kerja, kerbau di sawah juga kerja. Makanya mau bedakan apa? Ya pemaknaan itu. Nah, dan kita pengen pemaknaan itulah yang membuat akhirnya apapun yang kita lakukan itu jadi semangat. Di rumah, ngelihat pasangan, semangat. Kira-kira masih semangat lihat pasangan? Wah, ini saya senyumnya ini agak mengkhawatirkan. Ya kan? Mana yang lebih semangat? Kira-kira awal bulan atau akhir bulan? Wah, sama aja dua-duanya, Pak. Ya kan? Ya, enggak apa-apa. Kenapa? Karena ya kalau tadi kita nggak ketemu makna, kita akan ngerasa yo bahagia itu cuma ada di awal bulan. Padahal bahagia itu nggak harus nunggu awal bulan. Begitu juga nanti kita saat kerja. Ketika kerja kita itu tanpa makna, berarti kita tuh kayak robot. Pergi pagi, bekerja sampai sore, sore pulang. Setelah itu cuci kaki, tidur, besok pergi lagi begitu. Dan akhirnya rutinitas itulah yang membuat kita banyak yang jenuh. Dan kalau saya tanya hari ini kira-kira ada nggak di antara Bapak Ibu yang dalam kondisi kerjanya yang masih ngerasa jenuh? Sudah sampai titik level jenuh, kira-kira ada? Ini karena ada Gus Dar pasti nggak berani ngomong. Ya kan? Saya duga itu ya. Kenapa? Ya jenuh itu kan manusiawi Pak. Yang penting jenuh itu kemudian kita sadar, kita sedang jenuh. Dan bagaimana kita melakukan perbaikan itu, nah itu yang kita lakukan. Atau kita mungkin gelisah, ada yang lagi gelisah? Dari wajah-wajahnya ada yang lagi gelisah? Oh enggak ada ya, berarti senang semua gitu ya. Atau saya coba rubah pertanyaannya. Biasanya jenuh dan gelisah. Ketika kita nggak berhasil memaknai sebuah kejadian dalam hidup kita, dan ketika gelisah karena terlalu banyak masalah dalam hidup kita. Kira-kira kalau hari ini saya tanya, ada nggak di ruangan ini yang punya masalah? Ya, coba-coba, Bapak Ibu punya masalah? Sedikit apa banyak? Kelihatan dari wajah-wajahnya ya kan? Termasuk yang bicara, karena nggak mungkin orang hidup itu nggak punya masalah. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi masalah itulah yang akan membuat ujung kehidupan itu jadi bahagia atau nggak bahagia. Oleh karenanya, yuk nanti kita bahas pelan-pelan. Pakai izin, ya karena ini tadi sudah disinggung-singgung, bolehlah spiritual, bahasnya dari tinjauan, diantaranya tinjauan seorang muslim. Karena kalau bicara tentang journey of grateful, kita itu kan mensyukuri sekecil apapun nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena semakin kita nggak mensyukuri, maka semakin kita itu merasa nggak punya apa-apa. Maksudnya nggak punya apa-apa, kayak nggak dikasih apa-apa gitu. Contoh kita hari ini kerja nih. Masih senang nggak kita kerja di instansi? Masih senang nggak bisa kerja hari ini? Kenapa masih senang?
Berarti kita masih sehat. Satu, apalagi? Di, digaji, kata Gus. Salah satunya itu. Hari ini ada yang mungkin sama-sama angkatan di STAN, ya kan? Sama-sama mungkin di instansi yang lain. Tapi bisa jadi mungkin ada sebagian antara mereka yang sudah nggak kerja lagi. Atau mungkin di luar sana ada yang lebih hebat dari kita. Tapi dia bangun usaha, sempat bagus, down. Dan ini harus kita, bahasanya itu syukur itu kan di situ ya. Makanya kalau dalam ungkapan siapa namanya ini, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama itu, syukur itu 3 rukunnya. Ya, pertama itu with heart, dengan hati. Dengan hati itu maksudnya apa? Dengan tunduk dan merasa tenang. Tunduk kepada yang maha kuasa karena ya kalau bukan yang maha kuasa ngasih rezeki dan nikmat itu siapa lagi? Dan akhirnya seberapa pun yang dikasih, kita itu tenang. Karena kalau kita nggak tenang, itu kebanyakan karena kita nggak merasa bersyukur. Tapi orang yang banyak bersyukur, hidupnya itu akan dipenuhi ketenangan. Coba lihat wajah kepala Kanwil kita. Ini wajah penuh kesyukuran. Beliau itu salah satu itu kalau di kelas kemarin itu yang membawa suasana cair. Dan saya punya prinsip gini, kalau orang yang sedang membahagiakan orang, minimal dia punya kebahagiaan sebagai sebuah baterai bahagia di dalam hidup. Jadi kalau kita hidup itu ya nggak mau bahagiain orang, alah ngapain sih Pak saya mikirin orang lain, saya juga lagi susah, mumet. Dan percaya deh Bapak Ibu, semakin kita cuma mikirinnya kita aja, maka akhirnya kita tuh terjebak dengan apa? Tadi rutinitas yang menjemukan, menjenuhkan. Akhirnya kita juga bahkan banyakannya gelisah. Tapi coba kalau ngumpul kayak gini, seneng nggak? Lagi bareng-bareng gini seneng nggak? Gimana nggak seneng? Baru mulai aja udah snack boxnya udah keluar ya kan. Belum nanti sebentar lagi makan siang kan gitu. Makanya oleh karenanya syukur itu bukan hanya dengan apa? Dengan hati, tapi juga dengan ya with word, with heart, with word, dengan kata-kata. Kata-katanya apa? Memuji dan mengakui. Maksudnya kalau orang bersyukur itu pasti akan banyak mujinya daripada banyak mintanya. Betul nggak sih? Kalau misalkan ibu-ibu di sini sudah nikah semua, ada yang belum nikah lah. Misalkan yang sudah nikah, oh ya, yang sini belum nikah ya. Ya, oh sengaja dipisahin gitu ya. Oh yang sini juga belum ya. Ya, tapi saya sih percaya kalau Gus Dar ini selesai lah urusannya sebentar lagi ya kan. Ya. Intinya kenapa kita bilang banyak muji. Orang kalau dia berterima kasih terhadap apa yang telah pernah ia dapatkan dari orang lain, pasti dia akan lebih banyak memuji daripada minta. Seorang istri yang baik ketika suaminya ngasih terus, bahkan gajian dikasih, ATM dikasih, dompet dikasih, pasti dia akan muji, suamiku tuh emang hebat, luar biasa. Nah ini yang nggak percaya nih, ya kan? Nggak percaya bahwa keajaiban itu akan dihadirkan. Nah, saya itu sering ditegur sama istri saya gitu. Tapi nggak percaya. Kalau habis serahin semua sama Umi, sebentar lagi dibukain tuh sama Allah. Itu. Ah yang benar, benar. Ya udah nih ambil. Nggak lama ternyata benar. Dan itu asal kita yakin. Ya kan kalau kita ada 3 kartu debit, yang kita kasih 1, yang 2 kan kita simpan. Tapi intinya adalah, maka dia akan banyak muji. Seorang anak yang dia banyak dikasih apa kebaikan-kebaikan sama orang tuanya, maka dia akan banyak muji sama orang tuanya daripada banyak minta. Kita tarik seorang karyawan yang diberikan kebaikan-kebaikan oleh atasannya, yang diberikan oleh perusahaannya, maka dia akan sibuk banyak memuji daripada banyak meminta. Karena kadang-kadang kalau orang banyak minta, tapi dikit mujinya, itulah orang-orang yang kurang bersyukur. Minta terus, naikin apa namanya gajinya dong. Tadi kita lihat, hari ini ada orang yang masuk kantor, WFA, WFO, potong 50%. Tapi ini kayaknya nggak terjadi di sini kan. Di luar sana terjadi dan akhirnya bilang, Pak,
Saya ini udah berat bekerja itu. Udah WFA, WFO, kemudian harus potong 50%. Saya bilang, Mas, bersyukurlah kita masih bisa dipotong 50%. Di luar sana ada orang yang udah dirumahkan. Di luar sana ada orang yang bahasanya tadi sedang nggak bisa kerja lagi, walaupun dia punya skill. Dan ini yang perlu kita bangun. Kalau bahasa guru saya itu Pak Jamil di Akademi Trainer, bahasa itu kita jangan meludah di sumur yang airnya kita minum. Jangan meludah di sumur yang airnya kita minum. Maksudnya apa? Kan kalau bahasa kita lagi butuh sesuatu, kan kita ambil dari sumur. Satu waktu kita ngerasa ya, kecewa dengan sumur yang selama ini kita punya, terus kita ludahi. Misalkan kayak kita di kantor, pas lagi kita dapat kebaikan-kebaikan, wah muji. Tapi begitu ada satu hal yang nggak enak, terus apa? Marah-marah, complaining, bahkan sampai diluaskan ke media sosial. Itu namanya meludah di sumurnya yang airnya kita minum. Jangan. Karena ini berarti ciri orang yang kurang bersyukur. Makanya orang bersyukur itu adalah ditunjukkan dengan anggota badan, yaitu dengan apa? Ketika dia melakukan ketaatan-ketaatan. Dia patuh kepada zat yang menciptakannya. Artinya balik lagi, ternyata motif yang paling tinggi dalam bekerja itu, suka atau tidak, adalah wilayah spiritual. Makanya dalam neurological level, itu kan level paling bawah kan cuma environment, skill, atau apapun. Tapi begitu masuk belief, sampai paling tinggi itu spirituality. Maka kalau kita bekerja itu bukan hanya sekedar kerja tadi, maka kita akan sampai bahwa bekerja itu ternyata adalah ibadah. Bekerja itu adalah amanah. Bekerja itu adalah jalan perbekalan kita untuk pulang kembali kepada. Dan inilah yang tadi kemarin kita sampaikan, melepas lelah dengan harta. Karena kalau banyak di antara kita ngukur kerja itu bahagia, gaji banyak, gaji besar, enggak selamanya gaji besar itu bisa memberi bahagia. Ada orang gajinya besar, tapi ternyata hidupnya enggak bahagia. Ada? Ada. Tapi ada orang yang mungkin gajinya ya ala kadar lah. Maksudnya sesuai dengan apa yang memang menjadi ketentuannya di perusahaan. Ternyata dia bisa hidup bahagia. Karena rezeki itu bukan semata-mata tentang uang. Tapi kita sehat, kita bekerja lancar, keluarga kita baik-baik saja, hubungan kita sama orang lain. Rezeki bukan. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu, apa sih makna bekerja kalau saya tanya kepada Bapak Ibu? Kira-kira makna bekerja Bapak Ibu apa? Apakah sebatas kita mencari nafkah? Apakah kita sekedar mendapatkan gaji? Ataukah sekedar menjalankan kewajiban? Setiap kita pasti punya reason masing-masing. Tapi yang kita cari itu sebetulnya rezeki apa keberkahan. Karena kalau di dalam pandangan Islam itu tidak ada hubungannya seseorang itu bekerja dengan gaji. Karena bekerja dengan rezeki. Karena orang-orang bekerja itu sudah ada hak dan kewajiban, pasti ada gajinya. Tapi masalahnya, apakah gaji yang diperoleh itu jadi kebaikan atau tidak? Jadi jalan keberkahan atau enggak? Karena ada orang-orang yang ketika dia kerja itu pokoknya gini Pak, saya itu kalau kerja itu ya sesuai dengan gaji. Kalau gajinya 5 juta ya saya kerja sekualitas 5 juta aja. Kalau gajinya 10 juta ya sekualitas 10 juta aja. Artinya dia hanya memberikan sesuai dengan berapa banyak besaran gaji yang diperoleh. Padahal bagi kita itu kita pengen bekerja itu tidak hanya berdasarkan dengan konteks transaksional. Karena kalau kita sebatas transaksional, kalau kami dulu di Public Leadership mengatakan apa? Bahwa kalau orang yang kerjanya transaksional, maka mereka adalah orang-orang yang sulit untuk bertumbuh. Karena kalau sekali waktu dikasih tanggung jawab lebih, dikasih beban amanah yang di atas dari yang sebelumnya, sementara gajinya podowai, maka dia bilang, bos nggak bisa dong, masa kerjaan nambah gaji nggak nambah. Maka itu peluang bertumbuhnya terhambat.
Tapi ketika orang diberikan opportunity, Mas, ini saya tempatkan ada tanggung jawab baru. Tapi dia nggak tanya gaji, dia cuma tanya, sama siapa Pak saya akan bekerja itu? Apa outcome yang diharapkan dari pekerjaan itu? Dan apa support dari perusahaan di dalam saya menyelesaikan tanggung jawab itu? Maka inilah orang yang akan bertumbuh. Dan orang yang bertumbuh, gajinya ikut. Tapi kalau kita ribut gaji, dan akhirnya kita hitung-hitungan, jangan-jangan kita juga dihitung-hitung di dalam pekerjaan kita. Oleh karenanya, dalam kuadran rezeki itu ada pilihan-pilihan. Kan? Mana yang akan Bapak Ibu pilih? Berkah tapi sedikit, enggak berkah tapi banyak, enggak berkah dan sedikit. Kira-kira mana yang dipilih? Yang berkah dan banyak. Itu kan yang idealnya ya kan? Kalau katakan yang paling enggak idealnya gitu, atau enggak idealnya, mana yang dipilih? Banyak enggak berkah, apa dikit tapi berkah? Ya, tetap banyak tapi berkah gitu kan? Jangan tergoda Bapak Ibu ya. Saya cuma memberikan challenge ya kan. Pertanyaan boleh nggak kita berharap kayak gitu? Boleh nggak kita berharap kayak gitu? Boleh. Sayangnya kita itu terlalu sibuk mikirin apa yang sudah dijamin, tapi kita nggak sibuk mikirin apa yang belum dijamin. Apa yang udah dijamin? Ya, yang udah dijamin itu kan rezeki salah satu. Dan yang belum dijamin, bagaimana ujung akhir kehidupan kita. Oleh karenanya, kita pengen nanti bab ini, ya kita akan bahas pelan-pelan. Sehingga kita akan sampai bahwa bekerja itu adalah langkah bernilai ibadah, langkah berbuah pahala. Apalagi kalau kita hari Senin. Kita kan kalau hari kerja, yang paling kita senang itu hari apa? Makanya ada istilah thanks God it's a Friday ya kan? Di CIF gitu kan. Padahal harusnya yang hari kita itu bahagia itu hari Senin. Nah, I don't like Monday. Padahal harusnya I like Monday. Karena coba ya, yang namanya pembalap itu, kira-kira titik yang paling menentukan salah satunya di mana? Start. Begitu juga dalam kerja kita. Kalau ibarat race gitu, ibarat balapan, maka kuncinya itu hari Senin. Kalau hari Senin kita males, kita hari Senin nggak semangat, nah itu akan terbawa ketidaksemangatan itu sampai ujungnya hari Jumat. Tapi kalau sudah semangat, nah ketemu Jumatnya juga enjoy. Dan kita harapnya gitu. Karena apa? Yang kita lakukan ternyata bernilai ibadah, berbuah pahala. Oke. Nah, oleh karenanya, kira-kira apa sih faktor apa yang bisa meningkatkan agar kalau tadi bahasanya melepas lelah dengan hamdalah. Tadi disebutkan tuh ada hadisnya ya. Barang siapa yang kelelahan di sore hari lantaran dia bekerja, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang itu tidak dihapuskan dengan ibadah yang lain. Nah, ini yang kita buat, kenapa kita pengen share sebanyak-banyaknya tentang spirituality at work. Bahkan di beberapa lembaga keuangan itu, Pak, kami memang pengen rutin kayak gini. Kenapa? Biar jagain nggak fraud. Karena yang bisa ngejagain itu salah satunya apa? Spirituality kita. Pengawasan struktural udah kita buat. Tapi kadang-kadang kan human error-nya bisa jadi lebih besar. Nah oleh karenanya, maka bagaimana? Atau faktor apa saja sih yang bisa meningkatkan produktivitas dalam kerja? Kira-kira apa aja Pak? Bu? Hmm? Ya? Niat. Oke, terus apa lagi? Ya gak apa-apa, jangan ragu-ragu. Niat gitu ya. Kayak orang mau nikah juga kan tergantung niatnya ya Mbak ya. Iya. Bebas tuh. Sudah dibuka ininya dulu ya. Saya saja sharing ya. Kenapa? Ya kita pengen bahasanya ngobrol-ngobrol terus kita nemuin makna. Kadang ada yang memang kita formatnya itu oke, value-nya kita kembangkan dengan cara tertentu. Tapi kalau kita boleh lihat sebetulnya ini ya kita mengenal ya wheel of fortune ya. Ya apa namanya roda keberuntungan. Tapi kalau kita lihat di sini ada ya yang membuat kita apa produktif. Nanti mungkin boleh masing-masing punya self reflection gitu ya. Nah, ditaruh di apa kertas kosong, terus dibuat roda seperti ini. Ya, jadi di sini kan ada beberapa titik ya.
Di antara yang membuat kita produktif itu ada misalkan dari segi gaji, keuangan. Ya kan? Wah, kalau semakin besar yang saya dapat, maka saya semakin produktif. Ada kayak gitu? Kemudian ada personal growth. Tapi buat saya itu akan produktif kalau di perusahaan atau di instansi, di kantor saya, diberikan kesempatan untuk ikut pelatihan-pelatihan. Saya bisa bertumbuh. Nah, itu personal growth. Terus ada apa lagi? Health. Oh, yang penting saya kalau kerja tuh sehat. Jaminan kesehatannya juga dikasih misalnya. Terus family. Oh, perusahaannya tuh udah kayak keluarga. Pokoknya saya kalau sama atasan tuh ditegurnya kayak orang tua ke anak. Terus di dalamnya itu saling memiliki satu sama lain. Relationship. Ada juga orang yang ketika produktivitas, kalau dia kemudian merasa hubungannya bagus. Social life. Ya, di situ juga diberikan kesempatan. Bahasanya aktualisasi diri dengan kehidupan sosialnya. Nah, tapi ada di antaranya yang tidak kalah penting adalah spirituality. Ya, kalau di situ kemudian spiritualitas saya masih bisa nikmat untuk melakukan ibadah dan saya tetap bisa menjalankan peran saya sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh kantor, maka saya akan semakin produktif. Karir, gambaran karirnya jelas, maka dia juga merasa dan bisa diproduktifkan. Nah, hanya saja nanti di situ ada skornya tuh 0 sampai 10. Kalau nanti Bapak Ibu kemudian misalkan saya di finance itu cuma skornya 7 lah gitu. Tapi kalau personal growth 9, ya kan. Kemudian nanti health-nya berapa. Nah, itu nanti akan kelihatan tuh garisnya. Apakah balance apa enggak. Dan ini kita sebut work-life balance. Ya. Nah, kalau kita nanti bisa praktekin ya, tapi kalau sekarang paling nggak tahu dulu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sektor. Nah, sayangnya kalau kita bahas ini semua, ini tentu waktunya nggak cukup. Ya. Kita akan lebih fokus kepada satu bagian saja, yaitu apa yang kita sebut dengan spirituality. Kalau bab finance, bab personal growth, health, ya kemudian relationship, family, karir, itu bisa disampaikan di kesempatan lain. Tapi yang saya pengen bahasanya ingin ambil satu bagian itu adalah, ya, jadi kita akan lihat di antara 8 tadi ya. Di antara 8 yang tadi. Nah, ini bisa jadi setiap orang itu punya ada skor yang lebih tinggi di antara yang lain gitu. Nah, namun karena kaitan kita melepas lelah dengan hamdalah, maka yang paling related adalah ya spirituality. Dan kenapa sih bahasanya spiritualitas itu penting dalam bekerja? Penting nggak sih menurut Bapak Ibu spiritualitas dalam bekerja itu? Apa atau nggak ada kaitannya lah, semakin spiritual orang, maka kerjanya semakin bagus. Saya nggak sependapat itu, ada nggak kayak gitu? Karena kalau kita lihat, kenapa sih spiritualitas itu penting dalam bekerja? Maka ya, yang pertama adalah memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kalau orang, kan bahasa gini, kalau orang spiritualitasnya bagus, bahasanya siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, maka dia akan tahu inginnya. Sehingga dia akan hidup sesuai inginnya dan bukan inginnya. Sehingga dia akan semakin sadar. Dan akhirnya ketika dia sadar diri, dia akan bisa menyadari berbagai situasi yang datang dan responnya dengan baik. Karena pada dasarnya, semua kejadian itu skornya even, netral. Sampai kemudian kita memberikan respon. Contoh, macet. Macet itu skornya berapa? Ya, netral, even. Tapi ketika kita berikan responnya negatif, marah-marah, tekan-tekan klakson gitu kan. Ya bahkan nunjuk-nunjuk orang, nunjuk-nunjuk petugas kepolisian misalkan gitu yang ngatur lalu lintas. Ini urusnya nggak benar nih.
kira-kira merubah keadaan nggak? Dan kira-kira makin buat tambah tenang atau makin nggak tenang? Tapi ada satu bagian lain, yang ketika dia macet, ini kesempatan saya nih, untuk bisa apa? Oh, kalau yang muslim berzikir ke Allah. Atau ketika itu kita bisa review apa pekerjaan yang nanti akan kita komunikasikan. Atau kita bisa hubungi pihak-pihak yang itu bisa menunjang keberhasilan pekerjaan kita. Akhirnya hatinya jadi tenang nggak? Efeknya jadi lebih baik nggak? Kejadiannya sama, tapi respon yang diberikan berbeda, maka ada yang berujungnya suffering, penderitaan, tapi juga ada yang berujung happiness, kebahagiaan. Begitu juga kita kalau kerja hari ini. Kejadiannya sama, punya target, diminta untuk menyelesaikan tanggung jawab, tupoksi, job desk. Tapi kalau kemudian kita responnya negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Tapi kalau responnya positif, maka hasilnya akan positif. Maka oleh karenanya, Mark McCormack pernah mengatakan, bila suatu bisnis makin tergantung pada uang, semakin kecil kemungkinannya untuk sukses. Tapi kan Pak gimana? Kalau bahasanya nggak karena uang, kita mengukur kita berhasil itu di mana? Nah ini ada satu penelitian ya, dari 500 perusahaan tahun 84. Ternyata setelah dilihat lagi, tahun 2004, dari 500 itu tinggal 20. Kenapa? Karena 20 yang bertahan itu bukan semata-mata tentang urusan uang, tapi adalah urusan nilai dan spirituality. Maka sekarang lagi rame ini, bagaimana ya nilai spirituality at work itu kita bangun. Bahkan David R. Hawkins pernah mengatakan, seringkali masalah finansial seseorang bukan karena kurangnya skill seseorang itu, namun lebih pada level kesadaran di dalam diri. Contoh, misalkan gini, masalah finansialnya, dia skillnya bagus, tapi kurang sadar. Sehingga kadang-kadang begitu dia lagi punya uang, maka dia lakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak mendatangkan manfaat. Ada nggak kayak gitu? Pas lagi punya uang foya-foya, tua kaya raya, mati, masuk surga. Kan? Itu enak banget kan, slang gitu kan. Ya. Maka Pak, Bu, kenapa saya bilang kayak gini? Ya tadi, karena seringkali masalah finansial itu bukan karena kurangnya skill kita, tapi kesadaran kita. Dan kesadaran inilah yang mendorong daripada rasa syukur. Ya. Rasa syukur. Rasa syukur atas apa yang dimiliki itu akan menaikkan level kesadaran. Gimana Gus? Oh, boleh nanti saya hadiahkan buat Gus. Ya, aman-aman. Karena ini memang materi yang apa istilahnya kaitannya dengan bagaimana membangun tadi spiritualitas di dalam bekerja. Nah, jadi balik lagi, kesadaran yang pertama kita bangun itu adalah kesyukuran. Dan orang akan bisa mengucapkan alhamdulillah kalau dia sadar. Nah, kalau Nabi itu melihat yang ia sukai mengucapkan alhamdulillah, enggak yang ia sukai juga mengucapkan alhamdulillah. Kan beda sama kita. Pas lihat, oh itu kita sukai, alhamdulillah. Pas kita lihat tiba-tiba enggak kita sukai apa? Ini mohon maaf ya, makanya ini beda kita sama Nabi ya kan. Kalau Nabi itu ya Allah. Kalau suka itu bahasa umul mukminin itu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau Nabi melihat yang enggak ia sukai, alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, jadi maksudnya alhamdulillah terus. Maka kalau kita capek, kerjaan numpuk, alhamdulillah kalau dikasih ada lemburan ya kan. Tapi kalau enggak ada lemburan, alhamdulillah juga. Oh ya, ada 3 tingkatan apa tuh Gus? Boleh? Oh ya, alhamdulillah ya cepat gitu ya. Nah, iya. Wah, 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 wah. Nah, yang mana tuh yang kita harapkan? Yang terakhir. Dan itu dalam setiap keadaan, alhamdulillah. Trust me. Begitu kita bilang alhamdulillah level 3 tadi, Gus. Insya Allah itu. Gak ada tuh lelah kita. Kayak orang tua, udah capek, aktivitas di kantor, pulang ke rumah, ketemu anaknya.
Terus anaknya bercanda, ngobrol-ngobrol, main. Kira-kira capeknya masih ada atau sudah hilang? Dan ini yang kita katakan, kalau kita nggak menemukan bahagia di rumah tangga atau di rumah, maka itu salah satu yang perlu kita terus upayakan. Karena the pillars of happiness itu yang paling pertama adalah having a good family's life. Ketika dia punya kebaikan hidup di dalam rumah tangga. Baru nanti dia having a good job. Punya pekerjaan yang baik. Having a good friends and communities. Itu poin ketiga. Tapi kuncinya di mana? Having a good family's life. Nah inilah, karena orang yang bersyukur pasti akan ditambahkan nikmatnya lagi. Sehingga dalam ungkapan lain, grateful is like a magnet. Bersyukur itu seperti magnet. Dari satu kebaikan, dia akan mengundang kebaikan-kebaikan lagi untuk datang. Makanya saya bilang, ya saya bersyukur bisa ketemu Gus Dar dan bisa ngobrol-ngobrol bareng Bapak Ibu semua. Dan ini kenapa? Ya karena kalau kita syukuri apapun yang telah dihadirkan oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, maka pasti saya yakin akan ada tambahan kebaikan yang lain. Nah, tadi pagi itu saya diminta sharing di sebuah masjid. Saya bilang, ayo bismillah, pokoknya saya sudah niat, pokoknya kalau nanti sebelum balik, mau silaturahim kemana, ayo. Nah, yang menarik apa hadiahnya? Setelah kemudian habis ngaji, ya kan terus dikasih makanan ya asli daerah sini lah misalkan. Terus dibilang, Pak, mau nggak mampir ke rumahnya Naja yang Hafiz 2019? Kan di sini apa Saleh Parang ya. Saya lapar. Saya lapar. Dan begitu kita ketemu, ya Allah, ini hadiah yang lagi Allah kasih. Jadi diceritakan sama keluarganya, itu kalau Kak Naja itu dengerin orang baca Quran jadi imam di masjid yang depan rumahnya itu. Kalau ada yang bacaannya nggak pas, mohon maaf, kejang-kejang. Terus begitu kemudian ada bahkan syekh dari Palestina datang ke situ, dibenerin bacaannya sama Kak Naja itu. Karena dia cerebral palsy ya. Tapi menariknya apa? Auditory learner. Jadi dia kalau sudah masuk di bahasa di telinganya, itu nyangkut. Ya. Dan dia sudah hafal 30 juz, 1027 hadis. Saya bilang, saya mau boro-boro nyampe ke sana. Kan gitu. Maksudnya boro-boro itu rasanya perlu perjuangan yang nggak mudah untuk bisa sampai ke sana. Tapi dia umur 12 tahun, sudah sampai kayak begitu. Sampai ibunya bilang gini, aduh Pak, saya itu kadang-kadang suka takut sendiri. Kenapa? Kalau saya menyatakan sesuatu, ngomong sesuatu, anak saya bilang, Bu, ini kata Quran, ayatnya ini, terjemahnya ini. Ini kalau kayak gini, oh Rasulullah bilangnya gini, hadisnya gini. Dan akhirnya ibunya saya itu kadang-kadang takut tuh Pak gitu. Ya, tapi karena dia memang anak-anak kan, yang dibilang ibunya itu, ya saya itu bersyukur saja dikasih sama Allah. Mungkin buat sebagian orang kalau punya anak berkebutuhan khusus itu merasa minder, malu, dan lain sebagainya. Ternyata di balik semua ini ada anugerah kebaikan. Ataupun semuanya kan akan pulang. Wah, saya bilang. Pagi-pagi dapat sarapan bergizi. Dan saya bilang ini di antara kebaikan yang telah diberikan yang Maha Kuasa. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata kalau kita semakin bersyukur, apapun itu akan menaikkan level kesadaran. Menaikkan level kesadaran. Nah, inilah poin yang pertama. Nah, jadi kenapa spiritualitas itu penting? Maka spiritualitas itu akan menaikkan level kesadaran kita sehingga kita bisa memaknai syukur itu bukan cuma berhenti pada saat itu. Karena being grateful, kata Dr. Numan Ali Khan, is not just an act of saying Alhamdulillah. But being grateful, it's a way of thinking. Being grateful, it's a lifestyle. Being grateful, it's an attitude. And you are constantly grateful. Jadi kalau yang namanya tadi melepas lelah dengan hamdalah itu, menjadi orang bersyukur itu bukan sampai berhenti cuma sampai kata-kata. Tapi itu jadi perilaku. Itu jadi jalan berpikir. Bahkan itu bisa jadi gaya hidup. Dan
pada akhirnya kita akan bisa terus-menerus bersyukur. Yang kedua, kenapa spiritualitas itu penting? Karena akan mendorong kita punya visi. Menurut Bapak Ibu, hidup punya visi itu penting apa enggak? Sepakat nggak kalau kita bilang, oh hidup itu Pak kayak apa namanya, air yang mengalir aja. Kira-kira sepakat apa enggak? Sepakat apa enggak? Hidup ini seperti air yang mengalir. Setuju nggak? Kenapa nggak setuju, Pak? Karena tidak semua air yang mengalir itu bermuara di lautan. Ada juga yang bermuaranya di mana? Septic tank. Ya, kolam ikan. Maksudnya gimana? Hidup ini kalau dibiarin ngalir, belum tentu ngalirnya itu ujungnya membahagiakan. Maksudnya gitu. Tapi kalau dia hidupnya ngalir dan dia siapkan my vision, kalau nanti saya selesai berkarya di sini, berkontribusi kepada negeri, apa yang akan saya capai pada titik itu? Nah, kalau kita di Academy Trainer itu biasanya, guru kami, Pak B. Jamil itu, mengajarkan visi akhirat dan visi dunia. Visi akhiratnya apa? Nah, salah satunya, kalau bicara visi akhirat, waktu itu pernah saya tulis ya. Bahasanya, saya dan bersama keluarga bisa memeluk Rasulullah di surga Firdaus dan menatap wajah Allah. Dan itulah yang buat visi akhirat kita. Kalau kita lagi lemas ibadahnya, lagi lemas apa amal solehnya. Masa sih pengen bareng sama Rasulullah, nggak mau ngikutin sunnah Rasul. Tapi kan harus ada visi dunianya. Visi dunianya apa? Maka saya bilang, sebelum usia 65 tahun, saya ingin menginspirasi 10 juta orang atau lebih untuk kehidupan sukses dengan pendekatan holistik. Dan dia menjadi seorang trainer, menjadi seorang leader, dan dia bisa menjadi orang yang bisa memberikan kebermanfaatan kepada sebanyak mungkin orang. Dan 1000 diantaranya menjadi leader. Ini yang kemudian kayaknya kalau bahasanya leadership, saya passion. Kalau bahasa communication skill, saya passion. Tapi setelah perjalanan ke sini, kalau basicnya nggak dari spirituality, rasanya kering. Karena kalau bicara visi itu adalah memiliki pemahaman tentang apa yang akan kita tuju dalam hidup. Dan punya kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai spiritual. Coba Bapak Ibu keluar dari rumah, tapi nggak punya tujuan. Kira-kira nyampe di mana? Nggak nyampe di mana-mana ya kan? Muter-muter aja. Mohon maaf, dalam hidup banyak nggak orang kayak gitu? Jangan-jangan dia nggak punya visi dalam hidup. Makanya kenapa perusahaan itu pasti punya visi perusahaan. Dia punya direction, mau kemana arah perusahaan itu. Dan itu yang diinternalisasi ke setiap pegawai. Hari ini kalau bicara value itu di BUMN, saya nggak tahu kalau di kementerian sama juga nggak akhlak itu ya. Budaya kerja akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, beberapa BUMN juga kita internalisasi nilai akhlak. Handal ya? Oh iya betul. Nah, ini bagian dari menerjemahkan visi. Maka dia perlu apa istilahnya ya, relnya agar kemudian nggak keluar jalur. Maka oleh karena itu pemimpin sukses di abad 21 di buku Corporate Mystic itu adalah pemimpin yang punya visi spiritual dalam hidup. Dan ini menguatkan yang tadi. Bukan, it's not just about money. Tapi it's about value. Einstein pernah mengatakan, try not to become a man of value, but rather try to become try not become a man of success, but rather try to become a man of value. Jadilah orang yang bukan sekedar cuma mencapai sukses, tapi bagaimana dia memiliki sukses yang bernilai. Dan ketika dia sudah punya visi itu, dia akan jadi sumber inspirasi. Saya ingin tarik misalkan ke keluarga. Seorang ayah ketika ditanya, Pak, apa visi Bapak sebagai seorang ayah di dalam rumah tangga?
Kira-kira apa, Pak? Atau seorang ibu, Bu, kira-kira apa visi ibu ketika menjalankan peran sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga? Kalau misalkan bilang, Pak, saya cuma pengen biar bisa bareng-bareng di dunia dan sekeluarga di surga. Maka itu pasti yang dilakukan oleh si bapak atau si ibu itu akan diturunkan dalam hal-hal yang mengarah pada pesan. Balik lagi, dalam wilayah kerja, apa visi kita dengan peran kita sebagai pejabat pengawas, pejabat administratif, sebagai pimpinan, sebagai staf. Itulah yang akan mengarahkan dorongan-dorongan kebaikan yang tervibrasi di orang-orang sekitar kita. Dia akan jadi sumber inspirasi. Karena it's not just about money. Ketika dia sudah punya nilai, orang bilang, dia aja begitu. Kita akan ikut. Dan Bapak Ibu, inilah poin yang kedua. Kenapa spirituality penting? Karena selain mendorong kesadaran, kebersyukuran, yang kedua akan mendorong kita punya visi, dan yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Dana Zohar mengatakan, Dana Zohar itu yang menulis buku Spirituality Question. Kecerdasan yang digunakan orang untuk menangani dan memecahkan masalah, makna dan nilai. Menempatkan tindakan dan menjalani hidup mereka dengan penuh makna. Nah, ini kalau kita bahas di kelas PPA, ini bareng sama Pak Masawan kemarin, alhamdulillah, itu kita suka nanya gini, kalau kita punya masalah, mana respon yang pertama kali kita lakukan ketika masalah itu hadir? Kita pikirin, apa kita pikirin? Kan tadi Bapak Ibu bilang punya masalah ya. Begitu ada masalah, apa yang kita lakukan terhadap masalah itu responnya? Kita pikirin, apa kita zikirin? Kebanyakannya banyak dipikirin. Setelah dipikirin selesai enggak? Habis enggak selesai, terus mikirin atau zikirin? Pikirin lagi kan? Masih enggak selesai? Terus masih mikirin lagi enggak? Itulah yang membuat hidup kita tuh capek. Karena kita cuma pakai satu kecerdasan di bawah level kecerdasan spirit. Tapi kalau kita zikirin itu, kita akan melihat apa pesan cinta di balik sebuah masalah yang Tuhan berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita. Dan inilah yang disebut dengan spirituality equation. Sehingga kita melihat masalah itu bukan sekedar masalah. Saya pernah memandu FGD, teman-teman direktori sales, direktori sales dan marketing di sebuah lembaga telekomunikasi. Maka ada satu ungkapan yang menarik dari salah seorang pimpinan itu. Pak, bagi kami kalau ada customer yang komplain, itu anugerah buat kami. Karena masalah adalah sumber inovasi. Sehingga saya tahu apa yang harus dikembangkan lagi dalam produk saya. Tapi kalau banyak di antara kita kan kalau ada masalah, pengennya udah deh jangan ada masalah. Gitu. Padahal masalah itu nggak akan pernah lepas dalam hidup kita. Yang penting jangan kita bahasanya jadi pembuat masalah, apalagi nyari-nyari masalah, atau penyebar masalah, jangan. Ya kan? Ya, tapi bagaimana kita siap untuk menghadapi masalah apapun. Karena masalah itu yang akan membuat dinamika kita itu akan bergulir, makin membaguskan atau membahagiakan. Makanya Sayyidina Umar pernah bilang, hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah jadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku, maka dia tidak akan melewatiku. Kadang-kadang kita suka marah terhadap sebuah kejadian yang kita nggak berharap itu terjadi. Tapi boleh jadi di balik itu semua, ada kebaikan yang sedang Tuhan berikan buat kita. Contoh pandemi. Banyak orang mungkin, wah kenapa sih pandemi belum selesai-selesai. Tapi sebetulnya bisa jadi pandemi ini kalau kita lihat dengan kacamata lebah, bisa jadi yang Maha Kuasa pengen kita naik kelas. Jangan berada di zona analog terus. Sudah saatnya zona digital. Ini kan salah satu hikmah. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku yakin bahwa jatah rezekiku di sisi Allah itu tidak akan diambil oleh orang lain. Maka hati
hidupku pun selalu tenang karenanya. Ya kalau bukan punya kita, ya nggak akan. Misalkan saya lihat Bapak Ibu udah megang snack box, saya nggak dikasih misalkan. Saya bilang, pasti Gus nggak akan rela kalau saya nanti pulang nggak dibungkusin. Kan gitu. Ini bukan kode ya, karena ada sebelah kanan sebetulnya ya kan. Karena kalau memang rezeki kita nggak akan ketukar kalau bahasanya. Rezeki kita tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Rezeki kita tidak akan tertukar karena sudah, karena mudah bagi Allah mengambil dalam sekejap apa yang kita sudah kumpulkan selama bertahun-tahun. Tapi begitu pula mudah baginya memberi langsung apa-apa yang nggak terbayangkan bisa dikumpulkan bertahun-tahun. Contoh, ada seorang meniti karir, sampai di level pimpinan, melakukan kekeliruan, ketergelinciran karena satu dan lain hal. Terus bisa dicabut jabatannya ada. Tapi ada juga orang yang bahasanya kok kayak lihat, nggak mungkin lah dia bisa bayar, bisa pergi umroh dan haji. Kerjaannya cuma narik beca. Tapi kalau sudah kehendaknya, apa ada yang mustahil? Saya itu ada cerita seorang tukang beca di daerah dekat Jogja lah. Ini pernah masuk TV ceritanya. Jadi dia ini narik beca sampai usia sudah cukup lanjut. Dan yang menarik, di setiap hari Jumat, dia menggratiskan becanya. Hingga ada satu waktu orang dari Jakarta datang minta diantar ke rumahnya. Setelah itu dikasih bayaran, dia bilang, oh mohon maaf Pak, saya nggak terima. Nah, karena yang dikasih 20.000, oh kurang ya Pak, saya tambahin 100.000. Kalau kita diambil apa enggak ya? Nah, tapi dia bilang, enggak Pak, memang hari ini saya janji sama Gusti Allah bahwa saya ini tidak mengambil bayaran. Tuh, memang Bapak kenapa? Saya punya hajat Pak. Hajatnya apa? Saya pengen pergi haji bareng istri saya. Terus, ya alhamdulillah sudah terkumpul 500.000. Kira-kira 500.000 sama 70 juta, itu udah dekat apa masih jauh? Dekat apa jauh? Jauhnya jauh aja apa jauh bingit? Tapi kan nggak ada yang nggak mungkin. Orang itu bilang, Pak, nanti Senin jemput saya ya, sebelum nanti saya balik ke stasiun. Tapi nanti tolong bawa KTP Bapak sama Ibu. Buat apa? Bukan bawa aja. Nah, akhirnya apa? Begitu hari Senin, datanglah si Bapak itu di rumah. Ayo, kita ke stasiun. Nah, begitu mau lewatin stasiun, mau sampai stasiun ada lembaga keuangan di sini. Bank. Maka ayo Pak, ikut saya. Apa? Ikut aja. Dan ternyata apa? Dibayarin haji umrohnya. Mudah nggak bagi orang yang kayak gitu? Ya kan? Kalau saya ditanya di sini, ada yang pengen pergi haji umroh tahun depan? Coba-coba yang pengen haji umroh angkat tangan bilang saya. Ini berarti kok pengen tapi nggak ngangkat tangan. Coba saya tanya ya kan. Biar Gus bisa lihat juga ya siapa aja yang betul-betul pengen ya kan. Yang pengen haji umroh angkat tangan bilang saya. Alhamdulillah. Karena nggak ada yang nggak mungkin Pak. Saya juga awalnya begitu hajian 2010 itu, terus ya saya cuma bilang, ya Allah, kalau boleh saya pengen kayak ustadz-ustadz yang lain tuh. Kalau dia pergi haji umroh tuh, dia kayak keluar rumah, sebentar masuk lagi gitu. Keluar bolak-balik pintu rumah. Akhirnya 2015 ada sebuah lembaga umroh, travel. Dia bilang, Pak, ayo jadi pembimbing di sini. Alhamdulillah. Setahun itu sampai sebelum pandemi itu 3-5 kali kita dapat jamaah setahun. Dan itu nggak dibayar. Maksudnya nggak berbayar. Yang ada malah dibayar. Kalau sudah Allah mau tuh. Nah, kadang-kadang kita selalu pakai logika. Nggak mungkin, Pak. Dan itu kita bahas di kelas PPA. Kita terlalu sering mikirin teknik sampai lupa ngelurusin tauhid. Karena nggak mungkin orang bisa hamdalahnya benar kalau tauhidnya nggak benar. Maka oleh karenanya, nah ini pentingnya menyelaraskan spiritual value dalam bekerja dengan perusahaan adalah upaya terbaik untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga kalau kita hari ini mungkin ada
performance reportnya going down atau sedang declining. Mungkin salah satu yang perlu disentuh selain tadi, kita punya banyak faktor, tapi bukan tidak mungkin, yang paling penting adalah spirituality. Maka kalau ini bisa kita selaraskan, maka inilah yang akan menjadi salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan produktivitas. Tinggal pertanyaannya, bagaimanakah langkah menghadirkan spiritual value di dalam bekerja? Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu? Bisa ya. Sedikit lagi kita selesaikan sebelum nanti kalau memang ada tanya jawab. Maka prinsip menguatkan spiritual value agar loyalitas tercipta itu adalah, kalau kita lihat ada dua faktor. Yang pertama adalah kesadaran diri yang baik akan melahirkan motivasi terbaik dan integritas tercipta dari spiritual value yang kuat. Jadi ternyata the biggest motivator in our life, it's not other people. Sehebat apapun motivator, sehebat apapun trainer, sehebat apapun inspirator, maka itu tidak lebih hebat daripada diri kita sendiri. Makanya ini yang perlu kita sentuh. Bangun kesadaran diri kita bahwa yang bisa memotivasi diri kita lebih hebat itu diri kita sendiri. Dan yang kedua, integritas itu juga terbangun ketika nilai-nilai spiritualnya juga memiliki nilai yang kuat. Dan kesadaran inilah yang bahasanya kita angkat ya. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Soalnya kemarin ada yang salah artinya ini tapi ayatnya yang lain. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saya nggak perlu sebut siapa namanya ya. Saya benar-benar itu bainal masyriq wal maghrib itu rame itu para asatidz, ada yang komentarin ini apa ayatnya, apa terjemahnya kan gitu. Yang dia bahas ini sebenarnya ayat surat Az-Zariyat bukan surat An-Nas kan gitu. Karena tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ya ini ya. Sehingga kalau kita bahasanya bahwa kita diciptakan untuk beribadah, maka ibadah terbaik ketika dia fokus. Fokus kepada Allahnya atau kepada Tuhannya itu adalah mengabdi dan berserah, dan fokus di dalam kepada sisi dimensi horizontalnya mengasihi dan peduli. Kalau bahasa kita itu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Dan sebaik-baik ibadah yang dilakukan, amal yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan adalah yang ketika dilakukannya dengan ikhlas. Dan kunci ikhlas fokusnya kepada yang menciptakan dan kemudian fokusnya untuk memberikan kebaikan. Karena di antara ungkapan Nabi itu manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan hatinya ke dalam hati orang lain. Engkau hilangkan kesusahannya, engkau bayarkan hutangnya, engkau hilangkan kelaparannya. Itu di antara yang diajarkan. Makanya ujungnya adalah integritas dan kontribusi itu akan lahir. Walk the talk. Jangan sampai kita jadi orang yang mengatakan apa yang tidak kita lakukan. Ya, tapi kita mengatakan apa yang kita lakukan dan melakukan apa yang kita lakukan. Dan langkah meningkatkan spiritual value agar tercipta loyalitas itu, nah ini. Jadi kalau tadi poin-poin prinsipnya, ada 3 langkah. 1, selaraskan tujuan. Yang mbaknya bilang tadi tentang niat. Karena segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau sudah bicara tentang niat ini, ibarat orang nulis alamat. Salah nulis alamat, maka surat nggak akan sampai. Begitu juga, salah kita menulis niat kita di dalam bekerja, maka akhirnya kita nggak akan sampai dengan yang kita harapkan dalam bekerja itu. Dan gimana caranya menyelaraskan tujuan itu? Ya kita sadari, hidup ini just a game. Hidup ini hanyalah sebuah permainan, senda gurau, yang itu akan ada batas akhirnya. Dan karena kita ada tahu batas akhirnya, maka apa yang akan kita lakukan at the end of our time?
Di ujung itu apa yang akan kita lakukan agar kita mencapai prestasi terbaik. Maka inilah pencapaian tertinggi manusia adalah justru ketika dia mengenolkan dirinya. Mengenolkan diri. Maksudnya gimana, Pak? Ya mengenolkan diri itu berarti kan yang menjadikan satu ya hanya Allah kan itu. Dan ketika dia mengenolkan dirinya, maka inilah kesadaran sebagai seorang hamba. Jadi kita itu ya bisa kerja karena Allah izinin kita kerja. Oh, kita bisa melakukan yang terbaik karena Allah berikan kesempatan kita untuk melakukan itu. Sehingga kita nggak ngerasa kalau keberhasilan apapun tuh, wah gara-gara kita tepuk dada. Tapi kita akan bilang, oh ini kelebihan yang diberikan Tuhan kepada saya. Sehingga saya bisa melakukan yang terbaik dengan pencapaian sampai hari ini. Nah inilah gambarannya. Ada efek dari seseorang itu ketika dia tulus akan melahirkan abundance mindset, abundance mentality. Tapi sebaliknya, kalau dia nggak paham kesadaran sebagai hamba, dia akan menghadirkan scarcity mindset. Scarcity mindset. Apa bedanya? Coba kita lihat ya. Scarcity dan abundance. Kalau kita bahasanya scarcity itu apa sih? Kalau secara terjemahan Indonesianya? Scarcity itu apa? Ya, kelangkaan gitu ya. Nah, kalau abundance, keberlimpahan. Nah ini coba lihat. Kalau orang yang mentalnya kelangkaan, dia akan berpikir, think there is not enough for everyone. Dia akan berpikir, tidak ada kecukupan buat semuanya. Makanya dia pikir buat dirinya aja, ngapain pikirin orang lain. Tapi kalau orang yang punya mentality abundance, knows there is enough for everyone, tenang. Selama kita hidup ini masih dijamin kok sama Yang Maha Kuasa. So kita perlu melakukan sesuatu itu bukan cuma mikirin kita doang, tapi bagaimana kita mikirin orang-orang di sekeliling kita. Dan orang-orang yang scarcity mindset, judgmental of others, dia mudah nyalahin orang atas kegagalan dirinya. Ah ini gara-gara tim saya ini nggak kolaboratif. Oh ini gara-gara rules-nya nggak sesuai. Pokoknya semuanya disalahin. Tapi kalau yang abundance, justru dia apa? Sibuk meng-appreciate others. Kalau ini berhasil, ini bukan karena saya, tapi karena pimpinan selalu mendukung saya, teman-teman juga berjuang dengan luar biasa. Dia akan meng-appreciate others. Nah orang-orang yang punya mentality keberlimpahan tuh gitu. Dia nggak susah ngucapin terima kasih. Ya. Yang ketiga, orang scarcity mindset itu rigid, restricted, bahasanya kaku. Tapi kalau yang dia abundance, open-minded, dia akan berpikir terbuka. Dia nggak bilang, wah saya ini memang orangnya, mohon maaf ya, maaf, saya ini orangnya keras. Dan saya nggak bisa dinasihati orang lain. Nah, ini kenapa? Scarcity. Kalau dia fokusnya mengabdi berserah, kemudian memberikan manfaat dan kepedulian, maka dia nggak akan sibuk di sini, tapi dia akan sibuk di sana. Open-minded. Apa nih yang bisa dilakukan buat perbaikan saya, agar saya bisa lebih baik. Dan kalaupun ada orang lain berhasil, dia jealous of other people. Cemburu sama orang. Tapi kalau yang abundance, celebrates, recognizes other people. Tuh, dia aja bisa. Masa harusnya kita harus lebih bisa dong. Dan yang kelima, bahasanya orang yang scarcity itu, what's in it for me? Apa yang saya dapetin? Apa yang buat saya? Tapi kalau orang yang dia abundance, how can I serve others? Gimana saya bisa berikan support kepada yang lain? Support apa nih yang bisa saya berikan? Dan yang kita sampaikan kemarin gitu ke teman-teman, ya kan? Apa nih yang bisa kita lakukan setelah kelas? Ya, namun memang karena kemarin waktunya agak terlalu dekat, maka alhamdulillahnya masih bisa nyampe ke sini. Nah inilah gambaran dari scarcity and abundance, mentality and mindset. Sehingga akhirnya kita sadar bahwa
di dalam konteks belief, ya, ya, kita akhirnya sadar bahwa ketika Allah bilang qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkal. Jadi dengan apapun yang diberikan sama Tuhan kepada kita, satu, kita yakini itu pasti yang terbaik. Dan dengan apapun yang sudah kita hasilkan, kita surrender. Kita serahkan hasilnya sama Yang Maha Kuasa. Karena kita nggak bisa mendikte secara presisi tentang apa yang akan kita capai. Kita boleh membuat target, tapi kita melakukan upaya terbaik untuk mengejar target itu, dan kalaupun itu tercapai, bukan karena hebatnya kita, tapi hebatnya Allah. Dan inilah akar kehambaan. Dia yakin, dia nyerah. Dia yakin, dia nyerah. Kerjakan, lupakan. Lakukan, lupakan. Karena apapun yang hari ini terjadi, di dalam kehidupan kita adalah semuanya baik. Nah, kalau kita sudah lihat semuanya baik, akhirnya hidup itu jauh lebih tenang. Kita nggak capek dan kemerungsung. Nah, kalau ini sudah, jadi kalau tadi kan kalibrasi tujuan atau niat, maka sekarang selaraskan value kebersamaan. Selain handal tadi, maka izin saya ingin perkenalkan. Salah satu kalau kita tadi pengen jadi seorang hamba, kalau kami di PPA menyebutnya employee of Allah, para pekerja-pekerjanya Allah. Dan ada 3 value yang selalu kita kokohkan. Yang pertama apa? Sincerity. Yang kedua humbleness. Dan yang ketiga loving kindness. Jadi kalau kita pengen jadi seorang hamba, bekerja itu akhirnya kita bisa melepas lelah dengan hamdalah. Punya nilai. Nilainya apa? Satu, sincerity, ketulusan. Tulus yang kita lakukan itu hanya kepadanya, menujunya, dan untuknya. Karena kita akan kembali kepadanya. Humbleness, dengan kerendahan hati. Bahkan sampai level humble ambition. Kalau orang sudah sampai puncak dan dia bilang, ya saya masih berharap ada kemudahan yang Tuhan berikan kepada saya bisa mencapai prestasi yang lebih baik lagi di tahun depan. Dan ini nggak bisa saya lakukan kecuali saya bisa bersama dengan teman-teman. Wah, humble ambition. Dan humble ambition itu ujungnya apa? Mewakafkan. Mewakafkan diri ini hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang kita sebut employee of Allah. Dan yang ketiga adalah kebaikan cinta. Karena orang kalau sudah melakukan segala sesuatu dengan kebaikan cinta, dia nggak akan hitung-hitungan. Yang ada adalah seberapa banyak cinta yang akan dia dapatkan dari yang telah ia lakukan itu. Dan tugas dia adalah melakukan. Maka kalau dalam pekerja kita hadir ketulusan, hadir kerendahan hati, hadir kebaikan cinta, maka rasakan what miracle will happen to you. Apa keajaiban yang akan terjadi dalam hidup kita. Baik, ini singkat saja. Yang terakhir adalah jadi kalibrasi niat dan tujuan, nilai. Yang ketiga adalah carilah atau jagalah keseimbangan. Ini akan buat kita hidup tuh nggak lelah, nggak capek. Kerja nggak capek itu kalau kita saling menjaga keseimbangan. Dan ternyata menariknya kalau bagi setiap muslim itu sudah Allah kasih di surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Bahasa kita kejar akhirat. Tapi kalau kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kalian lupakan dunia. Karena apa? Sekedar jangan lupa. Karena kalau kita mau ngejar akhirat, mau haji umroh tapi nggak ada dananya misalkan. Atau misalkan mau sedekah tapi nggak ada dananya, kan itu juga berarti kita juga butuh dunia. Tapi sekedar jangan lupa. Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Jangan dibalik. Kejar dunia, jangan lupa. Karena kalau dibalik apa yang terjadi? Ya udah. Pokoknya yang kerjain dulu yang kerjaan kita, nanti kalau urusan akhiratnya nanti aja lah, kalaupun injury time, sholatnya injury time gitu. Jangan. Ya. Maka kalau kita kejar akhirat itu, ya udah, begitu azan awal waktu kita sholat. Kan, gitu. Yang muslim. Nah, setelah itu kerjakan, gunakan waktu yang memang itu
terbaik dalam bekerja. Dan ada beberapa ya, mindset yang kita hijrahkan. Ya. Yang pertama adalah hijrah dari sekedar jumlah nominal kepada pemaknaan. From money to meaning. Nah, ini pembahasannya juga butuh waktu yang nggak sebentar, tapi intinya adalah bahwa apa yang kita dapatkan itu bukan cuma sekedar tentang berapa banyak jumlahnya, tapi apa maknanya buat kita. Apa makna yang bisa kita berikan kepada Allah atas apa yang kita dapatkan. Yang kedua adalah from closing to empowering. Dari yang sekedar closing target untuk memberdayakan. Kita memberdayakan, bukan cuma sekedar closing. Yang ketiga, from working to serving. Ya, from working to serving. Dari sekedar bekerja untuk melayani. Maka kalau kita semangatnya melayani, itu alhamdulillah yang tadi kata Gus dari level 3. Maka itu akan hilang capek-capek kita tuh. Dan kenapa kita serving? Bahkan yang kita makna melayani bukan hanya manusia, tapi melayani Allah. Ilahi, anta maksudi, waridhoka matlubi, a'tini mahabbatika wa ma'rifatika. Ya Allah, engkaulah tujuanku, dan ridhomulah harapanku, karuniakanlah kepadaku rasa cinta kepadamu, dan ma'rifat kepadamu. Jadi ini tujuan kita. Nah, kalau nanti kita pengen, gimana caranya Pak, bisa mengkalibrasi 3 langkah tadi, terkait dengan tujuan atau niat, kemudian nilai-nilai, kemudian ya dari menjaga keseimbangan. Kalau bahasa kita di PP itu me time. Apa me time? Menjeda sejenak antara kita dengan diri kita untuk mengarahkan hati kita kepadanya, seraya menanyakan di dalam hati kita, dari manakah kita, sedang apakah kita, dan mau kemanakah kita. Dan setelah itu, ya kita sampaikan apa yang membuat kegundahan hati kita, apa yang menjadi keinginan di dalam kehidupan kita. Dan kita tanya, kalau ada masalah itu apa pesan cintanya ya Allah. Nah, ini bisa kita lakukan. Caranya gimana? Duduk dalam posisi rileks, pejamkan mata, jernihkan hati dan niat dari segala ambisi pribadi dan nafsu dunia. Berdoa, minta dituntun di sisa usia. Ulangi doa yang sama dalam beberapa hari ke depan. Dan perhatikan apa yang nanti akan Allah anugerahkan. Jadi balik lagi, ujungnya ternyata adalah bagaimana kita mengkoneksikan hati kita ke Allah. Mengkoneksikan hati kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kalau itu tidak terkoneksi, sehebat apapun motivasi-motivasi yang lain, itu tidak akan bisa memberikan kesembuhan sebagaimana spirituality yang baik. Maka inilah Bapak Ibu yang bisa saya share di dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dan sebagai penutup, ada ungkapan Pierre Teilhard de Chardin, kita bukanlah manusia yang mengalami pengalaman spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang mengalami pengalaman manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Ustadz. Bagus enggak? Tapi rasanya kurang afdol kalau enggak Pak Ustadz menerima keluhan atau pertanyaan yang masih kurang dari para pegawai. Dan saya nanti akan minta di sini 2 pertanyaan, di KPPN 2 pertanyaan. Pertanyaan nggak boleh lebih dari 1 menit. Ya, Pak Ustadz mau ke bandara nih Pak Ustadz. Ya. Siap, aman. Ya, jadi dimulai dari sini dulu 2 pertanyaan. Siapa yang mau menyampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul. Jadi tema kita hari ini adalah spirituality question. Nah, seperti yang tadi Ustadz serangkan bahwa spirituality question itu yang kita pahami atau paling tidak yang saya pahami itu adalah kontennya tentang lebih banyak tentang agama.
yang visinya tadi sangat jauh sampai dunia akhirat gitu ya. Dan itu lebih banyak dipraktekkan oleh orang-orang di dunia timur karena memang agama lebih banyak lahir di timur. Nah, bagaimana dengan masyarakat barat? Apakah konsep spiritualitas ini berlaku juga di sana? Karena kan yang seperti kita tahu, paling tidak kita baca, masyarakatnya itu agnostis, materialistis, dan bahkan ateis. Nah, apakah ada di sana? Atau apakah apa yang kita sebut spirituality itu juga di sana namanya spirituality. Nah, sebagai pembandingannya, jikalau tidak ada konsep spiritualitas, mengapa perusahaan-perusahaan di sana itu umurnya sampai lintas generasi, artinya visi mereka panjang. Sementara di timur itu 1-2 generasi sudah punah. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Pak Ustadz. Meskipun saya melihatnya tadi sebenarnya materinya yang panjang, waktunya tidak sesingkat ini. Jadi buat saya mencoba merangkai saja Pak, merangkai satu persatu yang sebenarnya bisa mendapat penjelasan lebih panjang. Pertanyaan saya sebenarnya sama Pak dengan Pak Samsul, karena apa yang kita lakukan ini kan pada akhirnya kalau kami pegawai negeri, ya biar negeri kita itu maju lah gitu lah. Maju bukan hanya di middle trap income aja, tapi bisa punya GNP seperti negara-negara maju. Nah, berawal dari situ, mungkin zaman dulu, zaman kemasan, ya mohon maaf ini mungkin zaman kemasan Islam dulu, kita pada titik kemajuan yang luar biasa. Namun sekarang negara-negara di Eropa, di Timur Tengah pun istilahnya secara kemajuan masih belum maksimal seperti negara Barat. Padahal kita sering melihat contoh juga sama Jepang, Korea itu bisa maju karena mereka workaholic Pak. Nah, mungkin apa sebenarnya yang kurang di negara kita khususnya kok belum seperti itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, ekstra para bujangan. Yang tengah udah punya anak 2 Pak, tapi Oke, KPPN sekarang siapa yang mau tanya? Selain kepala kantornya juga boleh. Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Baik Pak, terima kasih Pak Kamil. Menyimak penjelasan tadi, ada satu hal yang Kita pakai mic Pak. sudah Pak, saya pakai mic Pak ini Pak. Oke. Mengikuti penjelasan Pak Ustadz tadi tentang scarcity dan abundant Pak, itu terkait dengan masalah mental. Bagaimana untuk mengatasi gangguan mental block Pak terhadap keseimbangan tadi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Teguh. Yang lain silakan. Pak Dodi silakan. Pak Dodi ini kepala KPPN Pak di Bima. Baik, terima kasih Pak Kamil. Izin suara saya terdengar ya sampai sana ya. Tes. Terdengar jelas Pak. Terima kasih atas acaranya. Satu mungkin pertanyaan saya mungkin singkat terkait dengan tadi grateful ya, grateful atau rasa bersyukur diri. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan kita semua selaku aparatur sipil negara yang mana mempunyai tugas yang cukup besar ya kepada selaku institusi kita. Nah ini bagaimana kita bisa memposisikan grateful tadi itu secara pas dengan dikaitkan dengan produktivitas dalam bekerja. Karena khawatirnya adalah ketika memaknai grateful ini atau bersyukur tadi itu saya karena rasa bersyukur orang beda-beda levelnya. Ada yang dia bersyukur atau bahagia ketika sudah bisa mencapai bulan. Ada yang bersyukur
istilahnya dengan duduk di pinggir pantai aja sudah bersyukur. Nah, ada yang bersyukur misalnya dengan pekerjaan kita sudah mencapai sekian, sudah cukup bersyukur. Nah, sementara ada yang bersyukur kalau mencapai level tertentu. Nah, di sini bagaimana kaitannya tadi itu ya, agar hal ini dengan produktivitas selaras dengan produktivitas bekerja. Mungkin itu dari kami pertanyaan. Terima kasih. Baik, terakhir dari para pelaksana selain KPPN yang daring. Ayo silakan, siapa yang mau tanya? Siapa? Ada yang mau tanya? Siapa tuh? Kesempatan lo ini. Ada yang mau tanya? Kah? Adik-adik milenial ya, yang bahagia dengan gawainya. Yang suka marah-marah kalau wifi kantor mati. Ayo siapa? Hah? Milenial sono ntar lo. Ayo milenial di KPPN ada enggak? Kalau enggak ada, ya udah terpaksa milenial sini aja nih milenial. Bujangan nih Pak nih. Enggak suka pacaran, maunya ta'aruf, tapi milihnya terlalu banyak Pak. Jadi enggak dapat. Padahal dia enggak ganteng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Sangat luar biasa sekali ya bisa bertemu dengan trainer dari PPA. Dulu pas zaman kuliah juga pengen ikut, tapi harganya sangat mahal. 1.500.000 di Hotel Gracia. Alhamdulillah dapat kesempatan. Yang saya tanyakan Ustadz, sebenarnya saya itu orangnya lempeng itu. Maksudnya dalam mengikuti air gitu. Salah nggak sih Pak Ustadz seperti itu? Karena orang itu juga teman-teman saya melihat saya itu orangnya ya lempeng-lempeng aja gitu. Kayak nggak ada masalah, kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak ada ambisi juga gitu. Yang saya hadirkan di dalam diri saya itu hanya target-target yang mungkin jarak dekat gitu. Misal lulus tahun berapa, mau kerja di mana, mau nikah kapan gitu. Hanya seperti itu. Cuma untuk visi besarnya dalam kehidupan itu saya sejujurnya tidak punya gitu. Apa sih visi yang benar-benar harus saya lakukan itu, atau yang ingin saya benar-benar dapatkan itu? Gitu. Itu saja Ustadz pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Jangan dijawab nikah dulu ya Pak Ustadz ya. Baik, itu ada 5 pertanyaan. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Gus Dar dan juga teman-teman semua, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ya, kaitan spirituality dan di dunia secara umum gitu ya. Memang ada beberapa teman-teman juga bilang, Pak kalau bahas spiritual itu kan kalau di luar itu lebih kayak ya lebih kepada meditasi atau mungkin kontemplasinya itu yang bahasanya kepada sesuatu titik yang bisa jadi tidak sejelas dengan agama-agama samawat gitu ya. Maksudnya kalau agama yang langit itu ya Islam, kemudian Kristen, kemudian Yahudi, itu kan di antara agama samawat. Agama art juga ada. Namun kalau agama art itu bisa lebih kepada mendorong kepada kebaikan kepada sesama. At the end, bahwa spirituality yang saya tadi sampaikan, saya lupa disclaimer di awal, bahwa yang kita masukkan spirituality di dalam konteks Islam itu adalah ketersambungan hati kepada Rob yang menciptakan. Nah, itu yang kita bilang spirituality. Kalau bahasa di PPA, tauhid aplikatif. Nah, namun, apakah sekarang di dunia barat nggak lagi bangkit spirituality-nya? Lagi bangkit. Ya, alhamdulillah saya 2017 sampai 2019 dapat kesempatan sharing di West Coast. Jadi dari Las Vegas, San Francisco, kemudian Los Angeles sampai ke Vancouver. Itu kita lihat
Islamic Center itu di sana luar biasa. Termasuk apa? Halal food culture. Di sana itu kalau para Jews, para orang-orang Yahudi itu, kalau mereka nggak dapat makan dari kosher, maka yang mereka cari apa? Halal food. Dan ini halal food ini sudah jadi satu habits. Mereka tuh kalau datang ke resto itu dilihat kalorinya berapa, lemaknya berapa, ini ada describing-nya. Dan ini yang kita bilang, itu cukup membahagiakan. Walaupun ada sempat pengalaman di Vancouver itu katanya kota yang paling aman sedunia. Tapi saya ketemu redneck ya. Ya, ketemu redneck dan dia punya fobi terhadap Islam. Sempat ya dimarah-marahin lah gitu ya. Tapi dari situ saya bilang, oh ukuran aman itu bukan ukuran logika kita. Tapi ukuran aman selama yang Maha Kuasa membersamai dan melindungi kita. Sehingga kalau kita balikan lagi, apakah kita nggak bisa ngejar ketertinggalan? Sangat bisa. Karena kita pernah ada di masa keemasan itu, yaitu kalau bicara matematika, yang ada Aljabar, ada Al-Khwarizmi, ada ya yang lain ya, Ibnu Battuta, petualang, adventurer, ya kan? Ada Ibnu Sina. Ini semua, kenapa mereka bisa berdaya pada saat itu dan berhasil? Kalau dari sisi Islam. Karena mereka menguasai hubungan tauhidnya dengan Allahnya baik, mereka hafal Quran, maka mereka dimudahkan untuk bisa mendapatkan keilmuan itu. Dan ini dikunci di dalam Al-Quran itu, satu kata sederhana. Kata Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarin kamu. Dan ini yang kita perlu kita bangun kembali. Dan alhamdulillah di Indonesia juga kita nggak bisa menisbikan perjuangan para kerajaan-kerajaan Islam di zaman dulu, termasuk di daerah-daerah sekitaran kita ini. Nah, sayangnya, ya itu kita kadang-kadang nggak belajar dari sejarah. Padahal kalau kita lihat balik lagi kata kuncinya adalah spirituality-nya itu yang semakin terbangun. Kok kenapa di luar negeri itu bisa makin bertahan? Ya tadi karena mereka ada balancing. Di satu sisi mereka nggak lepas dalam hubungannya terkait dengan masalah ketuhanan, tapi mereka juga mengimplementasikan, nah ini kata kuncinya, mengimplementasikan nilai-nilai ibadahnya di dalam aktivitas bekerjanya. Contoh kalau kita gini, kalau kita bilang kerja adalah ibadah, yang namanya ibadah kita lakukan sungguh-sungguh atau asal-asalan? Mungkin nggak kalau kita sholat yang muslim, itu asal-asalan? Enggak. Karena kalau kita sholatnya asal-asalan, pasti efeknya nggak tercapai. Sholatnya nggak akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholatnya betul, sholatnya benar, maka itulah salah satu kunci dihadirkan keberhasilan-keberhasilan di masa yang akan datang. Itu ya. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, tadi masih ada irisannya ya. Irisan dengan bagaimana kita mengimplementasikan spirituality at work. Ya, sederhananya adalah kita memberikan ruang bagaimana koneksi kita kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya. Karena inilah yang menjadi garda terdepan di dalam rangka menjaga tadi aktivitas bekerja kita bisa tetap terkondisikan. Kalau ini yang kita lakukan dengan baik, maka yang lain juga akan bisa kita lakukan dengan baik. Maka di kita itu ada ungkapan, kalau pengen lihat kualitas seseorang, lihatlah kualitas sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka yang lain juga akan ikut baik. Nah, mungkin seperti itu ya. Ini mudah-mudahan bisa menjawab. Yang kedua, ya, tadi saya nggak sempat nyatat, kalau ada yang kurang nanti tolong diingetin. Yang ketiga, tadi dari Pak Teguh ya. Ya dalam konsep scarcity and abundance ya. Jadi dalam konteks scarcity and abundance itu, lalu gimana kita mempraktekkan abundance gitu ya? Pertanyaannya, menjaga keseimbangan dari Betul Pak. ya, menjaga keseimbangan. Ya sebetulnya konteksnya jangan dijaga keseimbangan. Scarcity-nya kita tekan, kemudian abundance-nya kita. Jadi Bagaimana kaitannya dengan mental block, Pak? Oh iya, mental block itu dia kata kuncinya. Mungkin bahasanya gini, kalau ada relatednya itu, scarcity ini sebetulnya lebih kepada fixed mindset. Ya. Abundance itu growth mindset. Nah, ini
sudah ada bukunya ya tentang growth mindset. Nah, jadi kalau kita bahasanya tadi scarcity sebetulnya itu fixed mindset, pola pikirnya tetap, dia nggak mau berubah gitu kan. Dan itu jadi mental block. Bahasanya apa? Playing as victim. Padahal kita itu semua dikasih pilihan. We have an optional. Because our life start with letter B and will be end in the letter D. In the middle of it there is a letter C. Ya, B-nya itu adalah birth, D-nya death. Nah, di tengahnya ada C, choice, pilihan-pilihan. Nah, termasuk mental block. Kenapa kalau bicara mental block ini? Salah satunya saham terbesarnya adalah spiritual numbness. Spiritual numbness. Ketiadaan spiritual. Sehingga akhirnya apa? Ya, dia akan menjadi blocking yang berpengaruh kepada mental. Ada istilah mental illness. Gitu. Nah, jadi gimana caranya mengatasi mental block? Ya sederhana. Pertama adalah kenali dulu apa yang menjadi mental block kita. Yang kedua, ketahui bagaimana jalannya melepaskan mental block itu. Yang ketiga, hadir di dalam komunitas yang mengembangkan keterampilan-keterampilan baru mengatasi mental block itu. Contoh, misalkan mental block kita itu kalau bicara di depan umum itu bahasanya takut, nggak mau speak up, kemudian takut ditertawakan, itu mental block. Maka kalau kita di Academy Trainer, lepasinnya gimana? Buang rantai gajah. Buang rantai gajah. Buat komitmen. Apa yang akan saya lakukan dalam membuang rantai gajah itu? Dan yang ketiga, hadir di komunitas yang dia bisa mengembangkan untuk apa? Mengembangkan kemampuan diri dalam membuang rantai gajah itu. Nah, ini babnya memang nggak bisa selesai sehari ini, tapi mudah-mudahan nanti kapan waktu bisa di-invite lagi, walaupun nggak secara offline, secara online nanti kita bisa fokuskan ya. Nah, karena ya bahasa mental block ini banyak cabangnya. Ada kalau itu dalam wilayah parenting itu istilahnya luka pengasuhan. Kalau dalam wilayah konseling itu adalah luka batin. Nah, ini ada langkah-langkahnya melepaskan luka batin itu kayak apa ada. Nah, tapi ini karena pembahasannya membutuhkan waktu sedikit lebih lama lagi, mungkin nanti kesempatan yang kita bahas. Jadi seperti itu Pak, kaitan dengan mental block. Tapi yang paling sederhana, mental block itu terjadi kan karena cara pandang. Dan saya suka bilang, pakai dua analogi. Yang pertama, biasakan pakai mata lebah dan jangan mata lalat. Dan yang kedua, belajar dari ikan. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Nah, ini maksudnya gimana? Yang pertama, kalau kita punya mental block, yaitu kenapa? Karena jangan-jangan kita sering pakai mata lalat. Lihatnya, walaupun ditaruh di taman bunga, yang dicari sampah, yang dicari kekurangan. Tapi kalau dia bahasanya lebah, walaupun ditaruh di tumpukan sampah, yang dicari kembang, bunga. Dan dia lihat apa nih, walaupun ada kesulitan di sini, apa yang masih bisa kita lakukan. Dan ini memang perlu practicing, ya, nggak bisa cuma sekedar menyampaikan. Dan yang kedua, tadi kita punya berbaik sangka. Karena tadi sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Artinya pasti akan ada kebaikan apapun dari proses yang sedang terjadi. Nah, paling tidak itu ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab. Yang keempat di pertanyaannya tadi disebutkan memasyarakat gitu ya. Mendaratkan grateful itu kayak gimana gitu ya kurang lebih. Nah, jangan sampai pemahaman grateful itu kayak udahlah, kita terima aja lah, target kita segini, nggak usah berusaha memperbaiki gitu ya. Nggak gitu. Pemahaman syukur itu kalau di PPA namanya total grateful. Grateful yang itu totalitas. Dan ketika kita totalitas, kuncinya apa? No tendency. Kalau yang namanya syukur benar-benar itu adalah dia nggak pakai syarat, nggak pakai tapi. Alhamdulillah pencapaian kita memang belum sampai 100%. Alhamdulillah kita sudah 80% dan kita bisa meningkatkan itu pada semester berikutnya untuk sampai 95%. Jadi bahasanya itu bukan menggunakan tapi dia akan menggunakan increasing performance. Syukur yang baik itu adalah ketika increasing performance. Ya karena Rasulullah itu mencontohkan ketika sholatnya sampai kakinya bengkak, kan dia nabi dan rasul. Tapi ketika ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau begitu?
Afala akuna abdan syakura. Apa aku nggak boleh jadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi bersyukur itu apa? Increasing performance, increasing productivity, ya, dan untuk mendapatkan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, ya Masnya ini mudah-mudahan ya. Saya langsung kebayang Mas begitu tadi bilang Gus Dar ini kayaknya belum ada yang cocok. Kemarin di kelas PPA ada yang sudah siap. Ya Pak Masawan insya Allah bisa menyambungkan nanti. Ya. Ya karena baru kemarin untuk kelasnya ya. Jadi mudah-mudahan nanti Masnya bisa ikut kelas PPA. Ya, jadi prinsipnya gimana belajar visi yang saya pernah dapetin dari guru saya itu gini. Kan kita kalau memandang langit di waktu malam hari pas lagi terang bintang itu. Maka dari sekian banyak bintang itu kan ada bintang yang paling terang. Nah, itulah visi kita gitu kan. Nah, ini kalau dipakai di sini banyak ya jomblowati yang tersedia ya kan. Tapi ada yang paling diinginkan segera ketemu dengan kepala kanwil ya kan. Ya, kalau bab menikah itu kita nggak ada yang sempurna karena kita menyempurnakan, saling menyempurnakan pasangan. Ya, ya jadi bab visi itu nanti memang perlu latihan. Kita melihatnya itu gini, kalau Stephen Covey, walaupun ini ya Stephen Covey ini ya tadi dia nulis buku Seven Habits itu start with the end of your mind. Mulai dengan apa yang paling akhir engkau pikirkan. Tapi kalau bahasa Nabi itu innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Bayangin kalau satu hari nanti kita wafat. Maka dalam kondisi apakah kita pada saat itu? Nah itu visi. Makanya ada juga teman-teman membahasakan visi mati. Tapi kalau guru kami itu tadi ada visi akhirat, keinginan terbaik apa yang ingin kita raih pada saat di akhirat nanti. Dan itu precise. Nah begitu juga visi dunia, itu ada smartnya kan. Jadi apa ya bukan cuma sekarang saya pengen jadi manusia yang paling bermanfaat buat agama, nusa, bangsa dan negara ya. Itu nggak ada ukurannya. Maka tadi saya bilang contohkan, saya ingin menginspirasi 10 juta orang sebelum mencapai usia 65 tahun dan kemudian 1000 diantaranya menjadi leader yang memberdayakan. Nah itu yang ketika kita lagi lemes, ketika lagi nggak produktif, lihat lagi itu semangat lagi. Nah, tapi nanti kalau yang masih penasaran bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mungkin itu Gus, insya Allah ya. Terima kasih Pak Ustadz. Kita foto bersama dulu ya Pak. Ya, sini. Pak Ustadz di sini Pak Ustadz. Mari. Yang lain di depan Pak Ustadz. Sini depan saya. Ayo, yang moto ini aja, cleaning service. Semua ikut. Sini di depan sini. Yang di sini. Foto. Oh yang moto Mas ini nih Mas. Mas. Gin. Sini pada ikut semua. Rumah makan apa? Pura. HP-nya bagus sekali. Tapi dengan senyuman ya, jangan lupa bahagia, jangan lupa boleh ganti tahu ya. Demikian tadi Bapak Ibu paparan materi dari Pak Ustadz yang sangat bergizi. Semoga dapat kita cerna dengan baik dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah ikut berpartisipasi.
serta kepada Pak Ustadz. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gin. Izin live G. Izin live. Izin